Dari jam terbang mentalnya Marc Marquez sih emang top sih. Dibanding pembalap-pembalap lain, mentalnya Marc Marquez emang diakuin top. Oke. Jadi kalau bisa ngomong langsung sama Marquez nih, kira-kira Marquez lihat rekaman ini apa yang pengen Mas Indra sampaikan ke Marquez? Apa ya? Marc Marquez tetap gaspol, jangan pernah takut. Tahun ini nih balapan MotoGP ada di 22 seri, Betul, di 22 sirkuit yang berbeda. betul. Mereka balapan Sabtu dan Minggu, berarti mereka total balapan 44 kali 44, di 18 negara betul. seluruh dunia. Menurut Mas Indra kira-kira gimana sih pembalap ngadepin kayak gitu gitu? Apakah itu udah kerjaannya mereka sih fine-fine aja atau ya ini akan lebih sulit secara fisik, secara mental buat mereka? Pastinya akan lebih sulit ya dari segi fisiknya juga. Dari fisiknya pasti akan lebih menguras ya. Terlebih di tahun ini ada GP Hongaria, dan itu Hongaria pun mungkin para pembalap yang saat ini berlaga mereka nggak punya data di GP Hongaria. Mungkin itu yang bakal saya tunggu sih. Jadi melelahkan dan akan menarik karena ada sirkuit baru yang mereka semuanya belum pernah. Betul, yang nggak punya datanya mereka. Ini kita ngomong MotoGP secara umum ya. Ya, Selain disukai cowok-cowok karena motor MotoGP ini cepat dan juga balapannya seru, ada juga sebuah fakta bahwa MotoGP itu mulai disukai sama perempuan. betul. Kira-kira kenapa perempuan suka? Apakah karena suka pembalapnya? Atau dan kalau memang suka pembalapnya, kira-kira siapa pembalap MotoGP yang paling disukai sama perempuan? Pasti karena pembalapnya ya, mungkin sekarang ganteng-ganteng nih, bukan yang dulunya nggak ganteng, cuman sekarang lebih muda-muda, lebih ganteng-ganteng. Mungkin yang lebih banyak disuka adalah Marquez sama Peko sih. Dan kebetulan mereka sekarang satu tim. Betul. Nah, satu tim. Nah, ngomong-ngomong Marquez sama Peko, kira-kira mereka satu tim, mereka akan gimana? Garasinya dipisahin kayak zamannya dulu Rossi Zaman Rossi Lorenzo Lorenzo. atau gimana? Atau mereka ya ya udahlah gitu. Ducati gimana menurut? Kalau menurut saya ini bisa terjadi seperti Rossi dan Lorenzo. Cuman kayaknya sepertinya di MotoGP era sekarang ini lebih ke friendly sih pembalap-pembalapnya. Jadi kayaknya kemungkinannya kecil deh. Oh, jadi lebih friendly. Apakah MotoGP yang lebih friendly itu yang bikin orang lebih suka atau sebenarnya sebaliknya orang lebih suka yang MotoGP yang kayak zaman dulu gitu, yang fierce rivalry-nya Ya, ya? pasti lebih suka yang zaman dulu ya, karena seru di ngelihatnya, nontonnya tuh seru di sirkuitnya tuh seru. Cuman yang nggak sukanya adalah mungkin seru di sirkuit bisa membawa sampai ke pedok. Jadi rivalnya sampai benar-benar setelah selesai race masih berival tuh mereka. Dan sekarang nggak seperti itu lagi ya? Sepertinya sekarang udah nggak. Oke. Nah, eh, ini balik lagi tadi. Oh ya, saya lupa nanya. Tadi Mas Indra pembalap favoritnya siapa? Pembalap favorit saat ini masih Marquez. Oke, Marquez. Ah, kalau Marquez itu memungkinkan untuk ditemui gitu ya, Oke. apa effort terbesar yang mungkin Mas Indra lakukan sekarang? Akan mau dilakukan untuk bisa nemuin Marquez? Pastinya mau meluk sih. Oke. Effortnya apa? Mau bela-belain beli tiket meet and greet, ngumpulin uang atau mungkin bakalan oke saya besok memang rencananya mau ke Mandalika atau gimana? Mungkin bakal seperti itu, bakal ya kita bela-belain beli tiket kalau ada meet and greet dan segala macam, mungkin seperti itu sih. Sebelumnya pernah nonton ke Mandalika? Sebelumnya MotoGP belum, cuman WSBK sudah. Oke, ada jadi Mandalika pas ada WSBK. Ya, WSBK. Nah, kita tahu Mandalika itu udah 3 tahun terakhir ya, Betul. 2022, 2023, 2024. 24. Tapi secara umum peningkatan penontonnya nggak terlalu signifikan. Kisarannya meningkatnya nggak sampai 10% bahkan. Betul. Nah, menurut Mas Indra kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah atau regulator supaya MotoGP Indonesia itu lebih rame lagi? Sebenarnya adalah masalahnya dulu saya pernah ngobrol itu ada di akomodasi sebenarnya.
seperti penginapannya yang mahal dan transportasinya yang juga mahal. Jadi mereka para penonton juga mungkin yang kisaran lokal aja yang bisa datang, cuman yang dari Jakarta agak beban lebih sih dari biayanya. Kira-kira berapa tiket pesawat yang ya menurut menurut gue aja tiket pesawatnya harusnya harganya berapa, terus harga tiket nonton MotoGP-nya berapa kira-kira biar 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 rame gitu. Kalau tiket pesawat sih under 1 juta sih udah worth sih. Terus tiket MotoGP mungkin biar lebih rame bisa seperti di Sepang ya, kayak misalnya hari Jumat itu pas latihan mereka gratis, terus di Sabtu Minggu baru bayar. Kira-kira berapa? Mahal-mahalnya deh biar. Semahal-mahalnya sekitar 500-600 sih udah Oke, jadi kalau sekarang harga tiketnya sampai 2 juta, 3 juta itu kemahalan banget ya. kemahalan sih. Nah, ini juga ada yang menarik soal MotoGP 2025. Seperti kita tahu, Dorna baru saja diakuisisi sama Liberty Media. Liberty Liberty Media adalah operator yang punya F1. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Liberty Media supaya MotoGP itu bisa bangkit kembali, bisa lebih rame lagi dari sekarang? Mungkin dari segi kemasan balapannya ya bisa jadi lebih menarik, atau ditambahin gimmick-gimmick entertainnya di balapan mungkin bisa jadi lebih menarik. Contohnya gimmick-gimmick apa? Apakah perlu ada suara gitu di helm atau gimana? Atau mungkin perlu dibikin Drive to Survive modelnya MotoGP gitu? Bisa jadi seperti itu, kayak tim communicationnya di sekarang dari F1 gitu misalnya diterapkan ke MotoGP kan menarik tuh. Seperti apa sih? Oke, jadi orang biar biar tahu kalau mamanya di dalam pedok tuh mereka pada ngomongin apa. Ya pembalap pun kalau misalnya mereka kesel sama pembalap yang di depannya nggak bisa ngebalap tuh, dia ngomong apa sih gitu. Nah, tahun ini balik lagi kita punya 22 balapan selain di Indonesia, selain di Mandalika, sirkuit apa lagi yang kira-kira paling menarik dan paling pengen didatengin Mas Bima? Paling menarik masih di Asia sih, atau malah Valencia sih, Kenapa Valencia? karena Valencia semuanya ditentukan di sana. Jadi kalau bisa pergi ke salah satu sirkuit di seluruh dunia, pengennya pergi ke mana? Valencia. Nah, ini ada sebuah fakta juga, yang fakta yang 2 tahun terakhir top speed MotoGP itu dipegang sama KTM. Betul. 366. 66. 2023 Binder, 2024 Moles Marquez. Kalau Mas Ida sendiri pernah nggak naik kendaraan darat yang speednya di atas 300 atau 350 km? Belum sih. Naik bus udah pernah belum? Wus belum. Oh, udah. Belum. Kalau dapat kesempatan dibonceng motor MotoGP naik sampai ratusan kilometer kayak gitu berani ya kira-kira? Berani. Oh, berani. Berani. 350 gitu? Enggak 350 juga dong. Mungkin 200 ke atas, di bawah 300 mungkin masih berani sih. Oke, udah. Sip.